Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wardana beserta rekan saya Dava Ulhaq dan Fajri Mustafa Akbar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pasar modal. Nah, ditonton sampai habis ya videonya agar penjelasan dari kami dapat dipahami dan dimengerti. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Itu menurut Bapak Ciptono Darmaji, yaitu pengamat ekonomi. Adapun menurut Bapak Munir Fuadi, yaitu suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan. Merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Nah, di sini ada pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal, yaitu suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Alasan pembentukan pasar modal adalah karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Adapun tiga serangkai bursa. Yang pertama adalah pasar modal untuk memperdagangkan efek jangka panjang. Yang kedua, pasar uang untuk memperdagangkan uang atau dana jangka pendek. Dan yang terakhir, sementara pasar komoditas merupakan tempat untuk memperdagangkan barang-barang komoditas. Adapun fungsi dari pasar modal, yaitu sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter. Karena pasar modal dapat menjadi sarana open market operation, sewaktu-waktu diperlukan oleh bank sentral. Selanjutnya, menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable. Dan yang terakhir adalah sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender pemilik dana ke borrower penerima dana dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki. Para lenders dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Kepentingan borrowers yang penerima dana tadi. Dengan tersedia dana dari pihak luar, memungkinkan perusahaan tersebut melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Melalui proses ini, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan di dalam bursa efek. Yang pertama adalah tujuannya adalah menyediakan dana untuk membiayai investasi perusahaan pada barang modal dan menambah alat-alat produksi. Dana yang disediakan adalah dalam bentuk jangka panjang. Penyedia dana atau disebut lender adalah lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat luas. Investasi menginginkan terjaminnya likuiditas, oleh sebab itu efek yang diperdagangkan adalah negotiable securities. Dan yang terakhir adalah efek atau sekuritas tidak hanya tanda utang atau pinjaman, tetapi juga merupakan tanda kepemilikan modal sendiri yang diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan dan perekonomian. Baiklah,
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Mustafa Akbar akan melanjutkan pembahasan mengenai pasar modal. Peranan pasar modal bagi pembangunan ekonomi. Hampir seluruh negara di dunia saling memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, memunculkan berbagai macam spekulasi ataupun kesepakatan dan perjanjian antara negara, baik dalam bentuk regional, bilateral maupun multilateral. Pemerintah setiap negara hanya bertugas sebagai pembuat kebijakan untuk memperlancar perdagangan bebas. Tetapi, liberalisasi ekonomi menimbulkan dampak, yaitu semakin ketatnya persaingan dan efisiensi di bidang ekonomi. Ide dasar liberalisasi adalah untuk menghapuskan semua hambatan dalam perdagangan dan ekonomi, sehingga semua pelaku bisnis dari berbagai negara bisa melakukan perdagangan di berbagai dunia maupun di berbagai belahan dunia tanpa diskriminasi. Secara positif, bagi negara-negara yang perekonomiannya dibangun dengan cara subsidi dan proteksi, akan mendapatkan momentum untuk melakukan reformasi ekonomi untuk mencapai perekonomian yang efisien maupun efektif. Dan bagi negara-negara yang tidak siap dengan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur sosial, tentunya akan menjadi wilayah pemasaran barang dan jasa dari negara-negara lain. Bagi Indonesia sendiri, pasar bebas merupakan tantangan berat sekaligus peluang untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan perekonomiannya. Bagi negara berkembang, terintegrasinya pasar modal memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivisasi perdagangan. Kedua, meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestik. Yang ketiga, meningkatkan akses ke pasar internasional. Nah, perkembangan pasar modal internasional. Yang pertama, kegiatan lintas batas. Kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh penting di bidang pasar modal. Yang kedua, pola investasi. Dalam era globalisasi, investasi akan bergeser dari investasi melalui Official Development Assistance atau ODA dan Forex Direct Investment atau FDI ke pola portfolio investment. Yang ketiga, penegakan hukum. Internasionalisasi pasar modal menuntut adanya kepastian hukum yang lebih besar. Yang keempat, inovasi produk-produk keuangan. Salah satu ciri pasar modal yang maju dan modern adalah pasar modal yang mampu untuk melahirkan produk-produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan emiten dan investor. Yang kelima, meningkatnya kerjasama internasional. Terintegrasinya pasar dalam era globalisasi, maka kerjasama antar banyak negara akan semakin meningkat. Kerjasama ini akan banyak dilakukan baik oleh pihak swasta atau otoritas bursa maupun dari pihak pemerintah. Nah, lanjut, sumber hukum pasar modal. Tentunya, pasar modal ini dilindungi oleh hukum yang kukuh. Untuk apa? Untuk menjamin kegiatan pasar modal yang teratur dan wajar, serta menjamin privasi dari nasabah maupun pihak-pihak yang bersangkutan dari pasar modal. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafal Haq. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai pasar modal. Nah, ruang lingkup hukum pasar modal antara lain itu ada 3. Yang pertama itu pengaturan tentang perusahaan, yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama disclosure requirement, yang kedua yaitu perlindungan pemegang saham minoritas. Kemudian yang kedua dari ruang lingkup hukum pasar modal yaitu tentang surat berharga pasar modal.
Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yang mana terbagi menjadi 3, yaitu tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga, kemudian yang kedua tentang profesi dalam pasar modal, kemudian yang terakhir yaitu tentang perdagangan surat berharga. Pokok pengaturan hukum pasar modal itu ada 6. Yang pertama, keterbukaan informasi. Kemudian yang kedua, profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal. Kemudian yang ketiga yaitu pasar yang tertib dan modern. Yang keempat itu efisiensi. Yang kelima itu kewajaran. Dan yang keenam yaitu perlindungan investor. Nah, tujuan eksistensi hukum pasar modal itu ada 3. Yang pertama, liquidnya efek. Kemudian yang kedua, unsur keamanan terhadap pokok atau prinsipal yang ditanam. Kemudian yang terakhir yaitu unsur rentabilitas atau stabilitas dalam mendapatkan return of investment. Jadi kalau kita lihat di sini yaitu ada pasar modal ini sudah dimasukkan di dalam undang-undang ya. Seperti contoh yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian yang kedua yaitu PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Kemudian PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, dan ada beberapa undang-undang lagi atau peraturan di sini yang bisa teman-teman lihat. Nah, peraturan-peraturan tersebut masih harus dilengkapi dengan ratusan peraturan BAPEPAM sebagai petunjuk pelaksanaan teknisnya. Nah, jadi Undang-Undang Pasar Modal mempunyai hubungan dengan UU Perseroan Terbatas yaitu UU PT. UU PM atau UU Pasar Modal merupakan leg spesialis dari UU PT yaitu Perseroan Terbatas. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat menambah pemahaman dan pengetahuannya. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.